Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada pelajaran yang keempat, Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Dan di pelajaran kita kali ini telah saya tulis beberapa kosakata yang ada di papan tulis. Saya akan membaca, kemudian Anda mengikutinya. Madrasatun, faslun, sallatun, jidarun atau haitun, saqfun, ardun, majallatun, masjidun, finaun, mimsahatun, taqwimun, sahatun. Sekali lagi kita ulangi. Madrasatun, faslun, sallatun, jidarun atau haitun, saqfun, ardun, majallatun, masjidun, finaun, mimsahatun, taqwimun, sahatun. Madrasatun yang berarti madrasah atau sekolah. Faslun, kelas. Sallatun, keranjang. Jidarun, tembok. Jidarun atau haitun, tembok atau bisa juga dinding. Saqfun, atap. Ardun, tanah atau bumi. Majallatun, majalah. Masjidun, masjid. Finaun, teras. Mimsahatun, keset, ya. Taqwimun, kalender. Sahatun, halaman atau bisa juga lapangan. Baik sahabatku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai huna, hunaka. Huna dan hunaka. Huna adalah merupakan isim isyarat lil qarib, lil makanil qarib, ya. Huna adalah isim isyarat atau kata tunjuk untuk dekat, untuk jarak dekat, untuk dekat, ya. Apabila kita berjarak dekat dengan isim yang kita tunjuk atau kata benda yang kita tunjuk, maka kita bisa menggunakan kata huna yang artinya di sini. Sedangkan hunaka adalah isim isyarat atau kata tunjuk lil makanil ba'id mutawassit, untuk jarak jauh tapi pertengahan. Maksudnya tidak begitu jauh sekali, jauh tapi masih pertengahan. Jadi ini adalah kata tunjuk untuk jarak jauh, jauh pertengahan. Atau biasa kita mengungkapkannya dengan kata di sana. Jadi huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Berbeda dengan isim isyarat hada dan hadhihi atau zalika dan tilka yang dipisahkan isim isyarat tersebut
untuk kata benda muzakkar dan juga kata benda muannas. Namun penggunaan huna dan hunaka itu dikategorikan bebas, baik untuk kata muzakkar ataupun kata muannas. Sahabatku rahimakumullah, kita kasih contoh, saya akan hapus. Kita kasih contoh seperti huna madrasatun, hunaka masjidun. Misalnya huna madrasatun. Di sini madrasah atau sekolah. Hunaka masjidun. Di sana masjid. Nah, bisa huna faslun, hunaka baitun misalnya. Di sini kelas, di sana rumah. Huna salatun, di sini keranjang. Hunaka mimsahatun, di sana keset. Atau huna misalnya baitun, hunaka sahatun, di sini rumah, di sana halaman atau lapangan, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat contoh-contoh yang lain, ya. Silahkan dipraktekkan di dalam kalimat-kalimat atau contoh-contoh yang lain. Baik sahabatku rahimakumullah. Pada penggunaan huna dan hunaka, setelah kita mengetahui maknanya, maka kita akan coba membuat di dalam satu pertanyaan. Pertanyaan, kemudian nanti kita buat jawabannya. Contoh. Silahkan kita baca, mari kita baca bersama-sama. Ainal faslu. Ainal faslu artinya di mana kelas? Aina itu artinya di mana. Ya. Ainal faslu, di mana kelas? Maka kita bisa menjawab al faslu huna. Kelas di sini, ya. Al faslu huna, kelas di sini. Misalnya lagi, ainal masjidu, di mana masjid? Al masjidu hunaka. Masjid di sana. Kita bisa bikin contoh dengan banyak contoh. Aina thallasatu, di mana thallasa penghapus, ya. At-thallasatu huna, penghapus di sini. Ainal kitabu, di mana kitab? Al-kitabu huna, kitab di sini. Ainal kursiyu, ainal kursiyu, di mana kursi? Al-kursiyu hunaka, kursi di sana, dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ya. Bisa dibikin contoh dengan banyak contoh. Sahabatku rahimakumullah, setelah kita membuat contoh dengan kata aina, kita bisa bikin contoh lagi. Misalnya pada kalimat hal huna thallasatun, hal huna thallasatun. Nah, ini kata tanya,
Hal artinya apakah. Kemarin kita mengenal a yang juga artinya apakah. Demikian juga hal memiliki arti apakah. Hal huna tallasatun, apakah di sini tallasah, penghapus? Kalau memang iya, maka kita bisa menjawab na'am. Huna tallasatun. Na'am huna tallasatun. Atau mungkin kita mau menjawab na'am hunaka tallasatun. Ya, di sana tallasah. Nah. Ini contoh saja. Misalnya lagi, hal hunaka maktabun, apakah di sana meja? Na'am hunaka maktabun. Ya, di sana meja. Hal huna kursiyun, apakah di sini kursi? Kalau yang jawab jauh, maka dia bisa menjawab na'am hunaka kursiyun. Kemudian kita bikin contoh lagi yang lain. Madza huna, apa di sini? Madza artinya apa? Madza huna, apa di sini? Misalnya kita jawab hunaka saburotun. Kita bisa jawab dengan dua kosakata, misalnya hunaka saburotun wa kursiyun. Di sana papan tulis dan kursi. Wa artinya dan. Ya. Wa artinya dan. Hunaka saburotun wa kursiyun. Di sana papan tulis dan kursi. Nah, misalnya lagi, madza hunaka, kita ganti. Madza hunaka, apa di sana? Ya, kalau kitanya posisinya dekat, kita bisa menjawab huna, misalnya kurrasatun, buku, wa kitabun. Huna kurrasatun wa kitabun. Di sini buku dan kitab. Nah. Baik, sahabatku rahimakumullah, kita bisa bikin contoh lagi yang lain misalnya. Ini saya membuat contoh dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kita mau tanya dengan jawaban la. Hal hunaka tallasatun, apakah di sana tallasa, penghapus? Oh, ternyata mungkin bukan penghapus tapi keset. Kita jawab la, tidak. Bal hunaka, tetapi di sana, atau bal huna, tetapi di sini mimsahatun. Keset, ya. Hal hunaka, misalnya masjidun, kita jawab bukan masjid tapi rumah. La, bal hunaka, atau bal huna, bisa juga bal hunaka baitun, tetapi di sana rumah, ya. Sahabatku rahimakumullah, banyak sekali contoh-contoh percakapan yang bisa kita terapkan di dalam setiap kosakata di dalam bahasa Arab.
Contoh lagi yang lain. Halil masjidu huna, ya. Halil masjidu huna, apakah masjid di sini? Kalau memang iya maka jawab na'am ya al masjidu huna, ya. Kalau la, misalnya kita jawab la bal hunaka, bisa langsung, atau balil masjidu hunaka. Halil masjidu huna, na'am al masjidu huna, atau bisa kita jawab kalau tidak la bal hunaka, tidak tetapi di sana. Taib, sahabat-sahabatku rahimakumullah, inilah kajian kita pada pelajaran yang keempat.